Monsinyur Ruby yang kami kasihi, para imam Konsel Bran dan saudara-saudari yang hadir di dalam perayaan penutupan PKKI yang ke-12 ini yang terkasih. Hari ini saya merasa sangat bahagia dan mengira bahwa hari ini adalah hari Minggu. Karena pertemuan kita begitu intensif sehingga hari ini saya merasa seperti hari pembebasan. Dan saya merasa lebih senang lagi, merasa bergembira karena akhirnya juga Monsinyur Ruby yang acaranya sangat banyak menyempatkan dan mengkhususkan hari ini untuk bersama dengan kita dan menutup bersama pertemuan kita ini. Di ruang makan tadi beliau mengatakan, apakah saya perlu untuk memberi sambutan? Saya mengatakan, ya kalau peserta mendengar suara Bapak Uskup itu sudah sangat melegakan. Dan beliau memang tadi kami sementara prosesi belum masuk gereja, sudah sempat mengatakan, membisikkan saya sudah berapa kali ini, sudah beberapa kali di sini dan memang acaranya sangat padat. Tetapi hari ini menjadi kegembiraan bagi kita karena dengan inspirasi-inspirasi yang muncul dari hukum kanon yang diteliti akhirnya sampai juga pesan-pesan untuk menguatkan kita mendalami tema-tema selama hari-hari ini dan semakin juga disegarkan melalui situasi ini. Oleh karena itu, kendati Sekretaris Eksekutif tadi sudah mengucapkan terima kasih, saya juga atas nama Komisi Kateketik KWI sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Ruby yang juga mengizinkan kita, terutama mengizinkan Komisi Kateketik Keuskupan untuk menjadi tuan rumah yang sangat baik untuk menerima penyelenggaraan PKKI yang ke-12 ini. Kami tidak mengalami kekurangan apapun, malah merasa bersalah karena tempatnya terlalu indah untuk suatu pertemuan. Dan ditentukannya Muntilan menjadi bagi kami juga suatu semangat yang indah ketika kami sempat mengunjungi juga Museum Misi, di mana melihat misionaris pertama dibaptisnya Bapak Barnabas dan juga tokoh-tokoh penting di keuskupan ini, termasuk para uskupnya dengan wejangan-wejangan singkat yang terpapar dengan indah di museum itu, dan tak terkecuali adalah martir kita Romo Sanjaya. Dan semua kenangan itu membangkitkan api misioner terutama bagi diri saya. Terima kasih atas atmosfer yang bagus ini yang memungkinkan kami bersama dengan peserta untuk menggali hal-hal yang bisa kami tindak lanjuti. Terima kasih untuk semuanya dan sapaan untuk kor nanti. Saya ingin untuk men-sharingkan betapa pentingnya sebagai orang-orang Kristiani menyebarkan apa yang memang menjadi keindahan iman kita. Kor dari sumber ini itu mengingatkan saya akan pengalaman tahun 97-98 sebagai frater yang menjalani tugas untuk keterlibatan sosial. Kami sekitar 10 orang ditempatkan di sumber di Desa Diwa. Nah, ini ada yang angkat tangan. Jadi waktu itu saya jenggotnya penuh sebagai frater. Dan yang sangat mengesan adalah tidak semua rumah saat itu tersedia
kamar mandi. Frater-frater harus mandi di kali. Dan ketika mandi di kali, ketua umat selalu lebih dulu ngusir anak-anak kecil. Pokoknya minggir, fraternya harus mandi. Tetapi ya namanya anak-anak dan siapapun pasti penasaran kenapa kok orang-orang itu mau mandi kami harus minggir. Tetap aja mereka ngintip. Yang lebih lucu lagi adalah teman saya yang orang kota nggak tahu caranya mandi di sungai. Jadi prinsip dia adalah saya nanti mengikuti, ada pemuda yang ikut. Nanti apa saja yang dia kerjakan akan saya kerjakan. Ternyata di sana sambil ngobrol dia sambil cemas perhatikan dia buat apa ya. Pemuda itu mencuci batu. Dia juga pikir, wah, cara mandi cuci batu ya. Batunya dicuci sampai bersih. Sesudah dicuci batunya, sang pemuda mengeluarkan pakaian kotor dan mulai mencuci. Dia bingung mau cuci apa gitu. Pertemuan kami 3 hari ini adalah menempatkan katekis-katekis di Indonesia dan katekis secara umum di dalam konteks untuk membaca situasi kami sama seperti ketika kami masuk ke Diwak ini tanpa orientasi cara mandi seperti apa. Dan 3 hal yang ditunjuk selama hari ini kami coba untuk mendalami. Dunia digital. Bagaimana kita bisa menyusun kriteria untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang asli dan yang palsu, antara yang baik dan yang jahat di dalam dunia digital misalnya. Sekarang ini kalau kita foto, walaupun usia kami sudah bertambah sampai kepala 5, wajah kencang seperti bayi baru lahir. Begitu juga belum masuk masalah-masalah moralitas di bidang-bidang itu. Itulah yang kami gulati selama hari-hari ini. Baik di bidang moderasi beragama, di bidang digital, maupun juga tindakan-tindakan sekitar COVID-19, karya-karya sosial gereja yang akan dilanjutkan. Oleh karena itu, terima kasih untuk kornya. Tidak ada waktu untuk sempat pergi napak tilas di Diwa. Rumah saya dulu. Nah, ya ternyata ibu yang tempat rumah saya tinggali ternyata ikut dalam kor ini ya. Jadi terima kasih. Ya. Karena sesudah perjalanan panjang 13 tahun di Roma, hampir nama Diwa juga itu selalu ada, tetapi tidak ingat kapan harus itu dan hari ini bertemu di sini. Terima kasih. Begitu juga pewartaan kerajinan ketika sebagai mahasiswa. Dokter yang mendampingi kita hari ini, Ibu Dokter ada? Ya, silahkan berdiri Ibu Dokter. Nah, ya, ini dulu sebagai mahasiswi yang sangat energik. Dan kami Salam ini juga menjadi tempat ketika mahasiswa dari Atmajaya, Sanata Dharma dan Asmi Santa Maria juga menjadi bagian dari pastoral saya. Ternyata juga ada hasilnya sesudah puluhan tahun kemudian bisa berjumpa lagi. Oleh karena itu mengakhiri pertemuan PKK ini saya hanya ingin untuk menguatkan para katekis. Kita sangat mudah untuk memberi rekomendasi kepada orang lain, tetapi seringkali sulit untuk menjalankan rekomendasi pada diri kita sendiri. Tetapi seringkali Tuhan bekerja justru melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang kita tidak tahu kapan membuahkan hasil, seperti saya dikagetkan oleh peristiwa-peristiwa ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan menutup sidang ini. Kemarin kami sudah mencatat juga litani-litani penderitaan katekis. Mudah-mudahan nanti dalam penutupan
ketika gong ini nanti kami bunyikan 3 kali, kita ikut dibangkitkan dan saudara-saudari kembali seperti janda yang hari ini bergembira karena di sana ada Yesus yang membangkitkan anaknya yang wafat, yang meninggal. Semoga pertemuan kita ini menjadi api yang menguatkan kita untuk percaya bahwa berkatekesi tidak hanya soal kekuatan manusiawi termasuk kekuatan finansial, tetapi daya kebangkitan Tuhan yang ditampakkan sehingga mungkin dunia katekesi yang gelap seperti janda yang berduka itu pada hari ini juga dikuatkan dengan kebangkitan anaknya yang mati ternyata dihidupkan oleh Yesus ini, bisa menjadi bekal bagi para katekis untuk menghidupkan dan ketua-ketua komisinya untuk menghidupkan katekesi mulai dari keuskupan masing-masing. Terima kasih untuk ketekunannya. Mbak Wiwin tidak mencatat siapa yang mengantuk selama pertemuan, tetapi saya yakin semua telah berupaya dengan maksimal, dan ketika mengantuk sampai tertidur mengorok pun itu meditasi transendental. Terima kasih atas keterlibatannya, dan kami juga mohon maaf ketika juga mengambil bagian di dalam proses ini. Mungkin bukan tidak mengarahkan sangat tajam sehingga mungkin ada yang pulang ke keuskupan merasa masih tetap belum terjawab banyak persoalan. Kita menyerahkan semuanya di dalam proses-proses selanjutnya. Mudah-mudahan perjuangan kita membuahkan hasil. Terima kasih.